Halo teman-teman adventure, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Sukron Adventure, dan hari ini saya berada di tempatnya Mas Santo di GCB Fabrication. Kelihatan sekali di belakang saya workshopnya. Beberapa waktu yang lalu sudah saya review, kalau nggak salah 2 kali, tentang produk-produk GCB Fabrication yang mana dibuat semuanya dari cutting laser, artinya tidak pakai pol. Teman-teman mau pesan bisa juga menghubungi di GCB Fabrication ini. Nah, kali ini saya ingin mereview kembali kendaraan yang ada di belakang saya ini, sebuah kendaraan Vitara warna kuning, yang mana dulu juga pernah saya review kendaraan ini tentang speknya seperti apa. Dan kali ini mau saya review ulang karena kebetulan pemiliknya, ownernya Mas Santo sudah merubah untuk mengcustom kaki-kaki yang bagian depan. Kita pengen tahu apa saja yang sudah dirubah dan memang diganti dengan istilah kalau kita sebut gardan portal. Nah, kali ini sengaja rodanya yang depan sebelah kiri dan belakang sebelah kanan itu dicopot, biar nanti penjelasan dari ownernya Mas Santo tentang perubahan modifikasi untuk Vitara kuning ini biar lebih jelas, lebih gamblang. Sekarang kita ketemu sama Mas Santo. Nah, apa kabar Mas? Halo, baik Pak, sehat alhamdulillah. Nah, kali ini ya teman-teman, kita review ulang khusus untuk mereview perubahan ataupun custom baru tentang kaki-kaki kendaraan Fast Vitara warna kuning ini, terutama kaki-kaki yang bagian depan. Nah, kita lihat di sini sudah beda. Racikannya sudah beda sama racikan yang dulu. Kalau yang dulu masih pakai upgradean ataupun custom double wishbone, betul ya? Ya, double wishbone. Dulu pakai double wishbone. Sekarang kita rubah pakai coilover, terus link-linknya kita panjangin biar travelnya lebih panjang. Yang kemarin pakai standarnya Vitara, jadi kurang panjang. Istilahnya Mas Santo mau ngomong pakai gardan portal masih malu-malu teman-teman ya. Jadi kita mau memperkenalkan di sini bagaimana Mas Santo dengan kreativitasnya menginginkan bahwa kendaraan Vitara walaupun dipakai untuk kegiatan off-road, tapi tetap pengen nyaman dan belum pengen ganti pakai gardan solid yang biasa dipakai teman-teman kalau di kegiatan off-road. Nah, kita kembali bagaimana Mas Santo membuat racikan gardan portal ini untuk Vitaranya dan kenapa tidak memilih gardan solid. Independen itu minoritas. Misalkan kita bilang kalau sekumpulan sama satu tim itu mungkin saya yang pakai independen sendiri. Cuman kita samakan persepsi dulu, kalau solid axle itu kita samakan kayak kita naik gunung tapi pakai sepatu boot. Iya, bisa buat naik gunung. Atau yang independen kita samakan dulu untuk sepatu trekking tapi yang pendek, nggak yang tinggi, nggak yang semi boot. Sama-sama bisa untuk naik gunung, cuman cara nginjaknya kan beda. Oke. Pastinya. Proses ini juga tidak secepat kalau kita pasang gardan solid. Ya, betul. Banyak dimensi-dimensi yang harus benar-benar pas, benar-benar sesuai dengan bahan atau sesuai dengan material yang memang sudah kita siapkan. Kelihatan ya teman-teman bahan-bahannya apa saja yang memang sudah dirubah. Dari sini mungkin Mas Santo juga bisa kita lihat yang sudah dicopot banyak biar teman-teman paham. Jadi kita belajar bersama bagi teman-teman yang pengen tahu, dan barangkali juga nanti ada masukan bisa nulis di kolom komentar masalah racikan yang dibuat sama Mas Santo, kenapa pakai model istilah gardan portal ini Mas Santo. Kita kembali ke istilah gardan portal dulu Mas Santo. Oke, untuk gardan portal ini sebenarnya saya ingin mengoptimalkan kerja independen. Jadi
saya kejar karena independen itu misalkan kita bikin kita isi dengan ban 35 atau ban yang besar, itu kerja mesin akan berat. Nah, terus kita tetap pakai independen, mempertahankan mesin, tapi di final gear kita finalkan lagi, kita reduce lagi di portal axle-nya. Jadi menambah sekitaran 30% putaran tenaga yang kita dapat. Oke. Nah, yang dirubah pertama kali apa saja, Mas? Dari yang kemarin pakai double wishbone yang tentunya teman-teman sudah hafal ya. Ini yang pertama kita dari gardan aslinya dulu 843 itu kan keluar. Konstruksinya sama seperti ini, cuman bedanya kita bikin flank di situ itu untuk adapter Hilux-nya. Lah ini asroda yang keluar ini asroda Hilux. Jadi dia lebih panjang dari asroda Vitara aslinya, sekitaran 4,5 cm lah. Secara otomatis dia akan menambah tinggi long travelnya. Kalau di independen naiknya turunnya dia akan tinggi. Nah kita bikin arm bawah sama arm atas, LCA sama UCA nya, lower arm sama upper arm. Nah kita bikin lower arm dulu, terus kita bikin upper arm, kita sesuaikan sudutnya, casternya, kemiringan caster untuk kenyamanan. Terus karena kemarin gitu kita masih pakai per spiral bawaannya Vitara, nah ini kita ganti pakai coilover. Tujuannya juga biar optimal, biar long travel. Iya, gitu. Nah, sebelum dilanjut Mas Santo ya, kembali buat teman-teman informasi yang dulu pernah saya review, sebenarnya gardan yang sekarang dipakai itu masih sama dengan yang dulu. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini gardannya masih pakai gardan dulu, jadi gardan oplosan punyaan Jimmy Bowel besar yang belakang, terus dipasang di depan, dalemannya yang dioplos pakai punyaan Vitara sama punyaan HIS. Pakai isinya Vitara 843. Isinya Vitara 843. Ya. Terus untuk yang keluar itu tetap punyaan Hilux. Langsung kita kembali lagi ke masalah tadi, bahwa pembuatan awal masalah arm atas sama arm bawah. Ini beda ya? Beda. Bahannya beda? Bahan beda. Kemarin pakai pipa, sekarang kita pakai full flat. Nah, itu pertama untuk kekuatan armnya. Terus untuk yang ke bawah ini Mas? Ini kita casting aluminium, pengecoran aluminium. Kita milling, kita CNC, kita bikin, kita desain lah sedemikian rupa hingga dapat output itu 1,3 atau 30% lebih menambah kekuatan itu tadi. Jadi total final gear yang kita dapat dari 843 itu hasilnya 5,6 ditambah 1,3 jadi 6,9. Oke. Kenapa tidak pakai bahan baja? Harusnya kalau baja secara umum universal lebih kuat ya? Ya, baja lebih kuat. Cuman kita kan gini Pak, ini sebenarnya saya bikin ini untuk kendaraan double cabin Hilux. Dari mulai asroda keluar itu kan spline 30. Artinya kita bikin untuk Toyota. Cuman kita minimalisir prototipe, minimalisir pembekakan biaya, kita bikin dari aluminium, terus diimplementasinya di kendaraan yang lebih ringan daripada Hilux, agar dia itu minimalisir kerusakan. Meskipun ini tujuan dibuat untuk dirusak, untuk dicari, bukan dirusak, untuk dicari kelemahannya, patahnya di mana, kurangnya kayak apa. Dari aluminium itu nanti bakal kelihatan kerusakannya di mana. Titik lemahnya di mana, itu baru kita gen 2-nya atau revisi setelahnya itu pakai material yang lebih solid lagi atau yang lebih keras. Gitu. Bisa juga pakai aluminium yang billet, bisa pakai casting yang besi yang mungkin kekuatannya sama kayak ball joint, itu juga bisa. Tergantung nanti mau diambil yang ringan atau mau yang berat. Jadi bikinnya ini ya teman-teman dari sini ya? Iya, dari nol, dari
sebongkah, Satu gelondong ini lah. satu bongkah ini kita bikin dalamnya, desainnya, outputnya kita bikin, kecuali hub. Ya, Ini ya. hub punya Toyota. Jadi nggak terlalu low kita untuk kalau di off-road itu ngelop itu masih enak. Low-nya juga dapat, tapi ngelopnya juga oke. Kalau ini rasio di sini terlalu low juga nggak bisa untuk kasih momentum saat di pasir atau di tanjakan. Nah, untuk dudukan arem tentu juga rubah semua ya Mas. Rubah semua Pak itu. Ini arem Ini yang atas. existingnya. Kemarin di sini kita baut. Oh, Terus gitu. kemarin karena ngejar event ya wes kita las. Oke. Harusnya di bawah aja cukup. Harusnya dibaut udah cukup, cuman harus bikin bracket reinforce-nya lagi toh. Iya. Nah, ini arem yang Ngejar itu. atas, termasuk juga untuk pembuatan arem bawah serta dudukannya. Arem bawah ikut aslinya. Oh gitu. Ini semua aslinya. Baik depan Bukan sama belakang ya. Depan belakang aslinya. Ikut asli. Oke. Cuma tambah yang beda dari kemarin, dudukan UCA, terus dudukan coilover, Ya itu. sama stopper. Kalau dudukan coilover menyesuaikan shocknya pakai apa ya teman-teman? Ya, travel shocknya mau 8 in, mau 10 in. Ini 10 ya? 10. Oke. 8 sebenarnya udah cukup untuk independen. Disclaimer dulu ya teman-teman. Kita sama Mas Santo kita diskusi masalah gardan portal ini tidak semata-mata bahwa hasil dari kreativitas Mas Santo itu sempurna. Ya, betul. Jadi kita masih membicarakan masalah kreativitas hasilnya ini tetap akan kita coba untuk waktu-waktu ke depan, trial and errornya seperti apa, sampai di mana. Walaupun kebetulan kemarin waktu dipakai event JORC juga sudah berjalan dengan lancar. Ya. Dan besok ada event lagi di Gua Pindul, akan kita coba lagi, akan kita rusak-rusak lagi. Apakah tetap utuh seperti semula, Ya. ataupun nanti ada kelemahan-kelemahan yang memang akan terjadi pada saat di track, betul ya? Kita cari satu persatu kelemahannya. Nah, jadi ini belum sempurna sekali lagi. Kalau rusak, kalau lemah ya biar kita prototipenya dulu. Jangan sampai keluar kok produk udah jadi tapi wah kok kayak gini. Ya, itu artinya belum jadi ya. Belum Kasihan. jadi. Pakai ban 35 sama 33 itu hitungannya apakah tetap sama, Mas? Sama. Dari kekuatan mesin yang sama dengan kekuatan mesin yang sama, kita muter on route-nya dengan ban 35 itu masih enggak terlalu berat. Artinya malah lebih enteng daripada yang ban 33 kemarin. Atau Malah. sama. Terus beban as roda juga berkurang. Kalau kita lihat dari samping, ini potongan slipper asli, Masih tapi bawaan. masih bawaan, ban Bisa 35 masuk. Kalau nggak di portal Excel, pasti sini udah dipotong. Ngejar ground clearance, ngejar center gravity dari kendaraan tersebut. Kalau terlalu tinggi kan gampang Ya, lumpuh ya. juga. Untuk final gear masih sama, Ya. pakai 843. Terus transmisi juga tidak ada perubahan, Tidak ada perubahan. masih sama. Standar. Tapi dengan kondisi dirubah bagian kaki-kaki dari double wishbone di-upgrade jadi gardan portal ini lebih enteng, Lebih enteng, lebih Mak. bertenaga, Lebih seperti yang bertenaga. diceritakan tadi ya. Terus wheelbase lebih lebar, Lebih lebar, lebih jelas. tinggi, ground clearance itu dengan yang rigid yang aslinya itu selisih sekitar 13 cm Oke. ketinggiannya. Kalau lebarnya kita nggak bisa nyontoh mobil yang di depan karena ini lebih lebar. Lebih lebar, hampir 8-10 cm lah tambahnya. 12 Malah 12 cm. Jadi dari hasil kemarin yang pakai double wishbone, kita lihat di sini. Nih teman-teman, keluarnya roda. Sudut luar roda itu Roda itu udah kelihatan 2 sekali meteran. kalau tambah lebar ya. Dengan kaki-kaki gardan portal ini. ya biasanya kan masih masuk nih. Ini udah separuh ban udah di luar. Jadi wheelbase-nya nambah kurang lebih 12 cm tadi informasinya. Kalau yang belakang gimana, Mas? Yang belakang nggak banyak kita ada ubah. perubahan apa?
Yang kita rubah sistem pengeremannya, pengereman sama handrem. Karena ya salah satu kelemahan Portal Excel kan dia muter roda yang lebih besar, dia mampu, istilahnya enggak terlalu berat. Cuman saat pengereman dia dituntut pengereman yang lebih pakem, yang lebih gede, atau diganti ke kalibernya. Karena momentum gerak yang ada gear yang ada di dalamnya sama momentum roda itu pasti bakal dorong kendaraan. Seperti kalau truk muatan itu. Nah, jadi mesti udah direm, kalau remnya nggak pakem delujur. Nah, kalau dari Solid Excel terlihat banget tingginya lebih naik sekitar 12 cm. Itu aja sih yang belakang. Nggak banyak rubah. Masih seperti dulu. Jadi hanya sedikit sekali perubahannya bagian pengereman aja yang diperkuat. Pengereman, kalau ngomong daleman, ya ini yang banyak rubah dalam. Apa yang as roda, kita sini spline, sana spline, full floating. Terus laker otomatis kita nggak pakai yang aslinya lagi. Hub juga udah nggak pakai aslinya lagi. Nah, terakhir teman-teman, sekarang kendaraan ini akan kita coba di trek darurat, di trek yang simple, yang lokasinya di seputaran kebunnya Mas Santo. Jadi nanti bisa dilihat seperti apa gerakan roda depan, gerakan roda belakang, juga bagaimana kalau kendaraan ini melewati trek bebatuan. Oke, teman-teman adventure, itu tadi ya sekilas informasi ataupun penjelasan dari Pak dosen yang menciptakan gardan portal khusus untuk vitarannya yang warna kuning ini. Sekali lagi disclaimer, ini masih prototype atau masih trial and error. Walaupun kemarin dipakai untuk kegiatan JORC yang ke-9, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tapi pemiliknya, ownernya belum merasa puas kalau belum terjadi kerusakan dari hasil kreativitasnya. Dan tadi kita sudah coba muter-muter di seputaran rumahnya Mas Santo, di seputaran bengkel GCB Fabrication-nya. Semoga juga menjadikan tambahan informasi buat teman-teman. Oh, seperti itu toh hasilnya. Dan kalaupun teman-teman nanti ada pertanyaan, bisa langsung nulis di kolom komentar, ataupun mau order produk-produk dari GCB Fabrication, nanti nomor HP, nomor WA akan saya cantumkan di kolom deskripsi ataupun di komentar teratas. Terima kasih teman-teman atas atensinya, semoga bermanfaat. Terima kasih Mas Santo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.